Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Salah satu hal yang membuat wanita itu susah untuk menjalani kehidupan itu adalah karena tubuh mereka itu selalu dinilai dan selalu diamati, bukan oleh diri mereka sendiri saja tetapi juga oleh masyarakat. Masyarakat itu membuat dinding-dinding, membuat norma-norma terkait dengan tubuh wanita. Jadi misalkan ketika laki-laki tampil jelek, maka mereka tidak akan mendapatkan beban sosiologis yang seberat wanita. Dan ketika pun misalkan si laki-laki itu tampil luar biasa cakepnya, mereka juga tidak akan mendapatkan penghargaan yang berlebihan atau perhatian yang berlebihan seperti halnya yang diterima oleh wanita yang cantik. Kalau Baraya misalkan lihat budaya-budaya di seluruh dunia, maka hal ini adalah hal yang nampak nyata. Misalkan di film Disney itu ada film Beauty and the Beast. Di situ digambarkan secara gamblang bahwa laki-laki itu sangat boleh untuk buruk rupa dan dia tetap bisa disebutkan sebagai pria sejati. Tetapi hal itu tidak mungkin berlaku bagi perempuan. Ada banyak sekali tulisan-tulisan yang menyebut bahwa laki-laki semakin tua semakin tampan dan itu tidak mungkin berlaku bagi perempuan. Eksploitasi perempuan itu terkait dengan masalah tubuh dan masalah sensualitasnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bahwa perempuan itu menarik secara seksual tetapi terhadap pihak yang lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka. Sehingga si pihak yang lebih berkuasa itu bisa saja melakukan kecelakaan-kecelakaan pada si perempuan itu kalau dia menginginkannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tubuh perempuan itu dianggap sakral karena seluruh kehidupan, misalkan kehidupan manusia, itu memang berasal dari rahim perempuan itu, sehingga perempuan itu dalam satu hal dilindungi, tetapi perlindungan atas perempuan itu seringkali membuat mereka terbatasi. Begitu. Nah, salah satu cara untuk membatasi atau melindungi perempuan itu adalah dengan aturan tentang hijab. Kita akan bahas tentang hijab ini bukan hanya dalam sudut pandang agama Islam, tetapi kita akan bahas lebih luas lagi di dunia universal. Jadi, ayo kita bahas. Di kehidupan masa lalu tidak ada sistem keamanan sipil yang bisa sebaik hari ini. Jadi kasus-kasus kekerasan itu, misalkan pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, pencurian dan sebagainya, sebagian besarnya itu tidak bisa diproses secara hukum karena tidak ada institusi atau lembaga hukum yang bisa mengatasi itu semua. Dan yang lebih sialnya lagi terkait dalam hal ini adalah perempuan. Perempuan itu adalah objek yang sangat mudah untuk bisa dijadikan objek kekerasan atau objek seksual atau hal-hal yang semacam itu di satu sisi. Tetapi di sisi lain, motif untuk melakukan kekerasan terhadap wanita juga tersedia dalam jumlah yang sangat banyak. Entah itu mau dicuri duitnya, entah itu mau dimanfaatkan tubuhnya dan sebagainya. Pokoknya menjadi perempuan itu adalah sesuatu yang sangat susah. Bagaimana ceritanya kemudian masyarakat pada masa lampau menghadapi kondisi yang seperti ini? Bagaimana caranya melindungi perempuan yang tubuhnya sangat sakral itu tanpa kehadiran lembaga atau institusi hukum yang memadai? Maka masyarakat itu kemudian menciptakan beberapa modus. Modus yang pertama itu adalah si perempuan itu biasanya dinikahkan lebih awal. Kenapa seperti itu? Biar dia mendapatkan perlindungan dari suaminya. Dan ini pula kemudian ditekankan dengan penamaan. Jadi perempuan-perempuan yang sudah menikah itu biasanya dikasih nama sesuai dengan nama suaminya. Dan ini menjadi budaya juga di Indonesia. Misalkan, Ibu Bambang kemana aja? Itu dicari sama Ibu Tono gitu. Yang dimaksud dengan Ibu Bambang dan Ibu Tono itu adalah nama masing-masing suaminya, bukan nama si ibu-ibunya itu. Nah, ini juga berlaku misalkan di negara-negara barat. Nama belakang atau nama tengah dari perempuan itu biasanya mengambil dari nama belakang atau nama tengah suaminya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, penjelasannya adalah sangat sederhana karena di masa lampau itu perempuan sangat rentan terhadap kekerasan, maka mereka harus melabeli namanya itu dengan nama suaminya. Jadi kalau ada yang misalkan mau melakukan kekerasan pada mereka, mereka harus berpikir ulang karena ternyata itu adalah istrinya si bapak itu yang juragan Cikur. Nah, yang seperti itu. Jadi pikirannya seperti itu. Jadi kalau misalkan di masa lampau ada pernikahan di usia dini dan sebagainya, tolonglah lihat kondisi zamannya, bukan melihat realitas berdasarkan hari ini. Itu adalah salah satu kecacatan logika gitu.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, modus masyarakat untuk melindungi perempuan itu adalah dengan menciptakan horor-horor yang dihubung-hubungkan dengan perempuan. Misalkan horor pamali atau horor jin dan lain sebagainya. Ini dibuat untuk melindungi perempuan dari kejahatan-kejahatan yang tidak mungkin bisa diatasi oleh hukum-hukum tertulis. Jadi misalkan ketika ada perempuan jalan sendirian malam-malam, maka si laki-laki akan berpikir dua kali, jangan-jangan itu adalah hantu. Nah, seperti kuntilanak dan sebagainya gitu ya. Dan kalaupun itu adalah perempuan kemudian diperkosa dan dia misalkan mati, dia akan menuntut balas. Dia akan mencari siapa yang pernah memperkosanya dan sebagainya. Jadi cerita-cerita horor di masa lalu yang dikait-kaitkan dengan perempuan itu biasanya adalah untuk melindungi perempuan itu. Maka di Indonesia tokoh feminis yang harusnya diangkat itu bukan Ibu Kita Kartini, tetapi kuntilanak. Karena kuntilanak itu memang didesain oleh oleh masyarakat untuk membuat orang-orang atau laki-laki yang cabul-cabul itu tidak mau mendekat pada perempuan yang berjalan sendirian. Kemudian yang ketiga, cara masyarakat untuk bisa melindungi perempuan itu adalah dengan memingit perempuan. Jadi banyak sekali tradisi-tradisi, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, kalau perempuan belum menikah padahal mereka sudah masuk masa menstruasi, maka mereka itu tidak boleh keluar rumah, dikurung di dalam rumahnya. Seperti itu. Itu untuk apa? Karena sekali lagi kalau perempuan keluar rumah itu akan menjadi satu masalah yang bisa saja menjadi sangat buruk. Seperti itu. Kalaupun mau keluar, ya keluar bareng gerombolan gitu sama perempuan banyakan, nyuci di sungai atau hal-hal yang semacam itu. Tapi kalau tidak seperti itu, maka mereka harus mengurung diri di dalam kamarnya atau di dalam rumahnya atau dikurung sama orang tuanya. Lalu modus berikutnya yang digunakan masyarakat untuk melindungi wanita itu adalah dengan mengurangi erotisme perempuan atau mengurangi pesan-pesan seksual yang secara alamiah memang ada pada perempuan. Jadi misalkan seperti ini, kemarin lalu itu kan ada ibu-ibu di Indonesia, salah seorang tokoh terkemuka itu bikin sindiran terhadap ajaran agama Islam atau bikin sindiran terhadap tradisi Islam di Indonesia. Dia katakan bahwa kondenya dia itu lebih indah daripada cadar atau hijabnya perempuan dan lain sebagainya, seperti itulah ya. Ya ini kan sesungguhnya adalah sindiran, tapi saya ingin menjawab di sini Baraya bahwa pernyataan itu ada benarnya dan ada salahnya. Maksud kesalahan besarnya itu adalah bahwa ibu ini terlalu dikotomis dalam melihat konde dan hijab. Kenapa? Karena sebenarnya secara esensial konde dan hijab itu punya tujuan yang sama, yaitu mengurangi erotisme perempuan. Jadi perempuan itu kalau dia rambutnya panjang kemudian digerai, itu menarik sekali secara seksual untuk laki-laki. Makanya misalkan di seluruh dunia itu, perempuan itu rambutnya diikat sedemikian rupa sampai dia tidak terlalu menarik secara seksual. Di Jepang misalkan, perempuan itu kan rambutnya harus di aneh-aneh yang seperti itu, diikat, dijepit, dan lain-lain. Itu karena bagi orang Jepang, kalau perempuan rambutnya diurai, itu sama dengan perempuan telanjang. Jadi ya sekali lagi Baraya maksudnya jangan melihat realitas hari ini gitu. Kan orang zaman sekarang apaan cewek kayak gitu udah biasa. Ya udah biasa tuh zaman now gitu. Kalau zaman dulu ya gak seperti itu. Kalau Baraya misalkan sekarang punya dorongan hasrat seksual, yang Baraya lakukan apa? Baraya cukup punya kuota, kamar yang aman, kemudian sebuah tisu, maka selesai sudah masalahnya. Tapi kan orang zaman dulu tidak bisa seperti itu. Mereka nggak punya kuota, mereka nggak punya internet, mereka nggak punya hal-hal yang bisa menunjang atau bisa menyalurkan hasrat seksual mereka. Jadi ketika mereka melihat perempuan sedikit saja atau perempuan itu menampakkan pesan-pesan seksual, maka itu adalah sinyal bagi mereka untuk bisa melakukan hal-hal yang keji. Seperti itu. Bahkan di masa lampau orang-orang bisa saja mempertaruhkan nyawanya demi untuk bisa memperkosa seorang perempuan. Nah, karena itulah si perempuan itu harus dikurangi daya tarik seksualnya. Nah, kalau orang Jawa itu dengan diikat rambutnya seperti itu gitu ya. Orang Jepang juga seperti itu. Nah, kalau orang Arab dipakein dipakein kerudung atau jilbab ya, seperti itu. Jadi, walaupun manifestasinya berbeda, itu ide dasarnya itu sama. Jadi tolong jangan dipisahkan secara dikotomis itu antara konde dengan hijab. Seperti itu gitu ya. Nah, cara lain untuk mengurangi erotisme perempuan itu di zaman dulu adalah dengan merusak wajah mereka, dalam artian dicemong-cemong, dandannya dijelek-jelek seperti itu. Kalau Baraya hidup di kampung di Jawa Tengah, misalkan di Jawa Timur atau apa, kalau ada ibu-ibu ngedandanin anak perempuannya yang beres mandi itu pakai bedak misalkan, itu dicemongin, bedaknya itu sengaja. Kenapa seperti itu? Mereka juga nggak tahu apa alasannya, mereka hanya tahu bahwa orang tua mereka melakukan hal yang sama pada mereka. Tetapi secara kultural itu memang terjadi gara-gara untuk melindungi si perempuan-perempuan itu agar tidak terlalu cantik, agar tidak terlalu menarik secara sensual.
Seperti itu. Bahkan di masa lampau itu dicemonginnya kadang-kadang sama, maaf ya, sama kotoran hewan. Karena kalau ada laki-laki misalkan bangsawan, orang besar kemudian melihat mereka dan tertarik, kan itu bisa menjadi sesuatu yang gawat. Makanya mereka, si perempuan itu kalaupun terpaksa harus keluar rumah, kalaupun misalkan terpaksa harus digerai rambutnya dan sebagainya, maka si wajahnya itu dicemongin. Ini juga sama ide dasarnya dengan hijab, yaitu untuk mengurangi erotisme perempuan. Begitu. Maka ketika kita berbicara tentang hijab, maka kita tidak harus berpikir soal budaya Islam atau tradisi Arab. Ya memang nama hijab atau jilbab atau niqab dan lain sebagainya itu memang dari sana, tetapi itu hanya istilah. Secara keseluruhan upaya manusia atau upaya masyarakat untuk menurunkan daya sensualitas perempuan itu memang sudah dilakukan sejak awal dengan pertimbangan-pertimbangan yang saya maksud tadi itu. Kalau misalkan Baraya kemudian membaca buku-buku sejarah, maka bisa kita kenal misalkan masyarakat Mesopotamia atau bahkan sejak zaman Babilonia itu perempuan-perempuannya pakai kerudung. Dari mana kita tahu perempuannya pakai kerudung? Dari catatan-catatan, dari patung-patung yang mereka buat dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa di masa lalu perempuan-perempuan mereka juga pakai kerudung. Dan pakai kerudung itu atau jilbab itu adalah salah satu cara paling praktis dan cara paling anggun untuk bisa melindungi perempuan. Jadi di antara semua jalan-jalan yang tadi diambil itu, jalan yang terbaik itu adalah pakai jilbab. Kenapa? Karena jilbab itu adalah rumah portable. Jadi maksudnya seperti yang tadi, si perempuan itu harus dikurung di dalam rumahnya untuk tidak menarik perhatian para laki-laki. Kan seperti itu. Nah, daripada dikurung di dalam rumahnya, mending rumahnya itu dibawa kemana-mana. Maka konsep hijab itu seperti itu. Jadi rumah portable. Ya, sekali lagi di dunia Kristen pakai hijab itu ada, di dunia Yahudi itu ada, bahkan orang-orang India juga ada. Pokoknya hijab itu bukan berawal dari Islam, walaupun kemudian Islamlah yang melegalisasi hijab itu. Ngomong-ngomong soal legalisasi, bagaimana hukumnya hijab dalam Islam itu? Jadi begini Baraya, saya ingin menjelaskan satu hal yang mungkin ini agak ditentang oleh masyarakat secara umum. Jadi begini Baraya, di dalam Islam hijab itu adalah sesuatu yang dituliskan di dalam nas, tetapi tulisan-tulisan itu adalah tulisan-tulisan yang bisa diinterpretasikan lain-lain, sehingga walaupun kata-kata hijab, niqab atau hal-hal yang semacam itu memang tertera di dalam Quran dan hadis, tetapi penafsirannya itu menjadi sangat berbeda-beda dan kita tidak menemukan ada kesepakatan terkait dengan hal ini. Misalkan seperti ini, batasan aurat perempuan itu sejauh mana? Misalkan seperti itu ya. Kan di dalam hadis ada bahwa batasan perempuan itu adalah ini dan ini. Nabi tidak menyebut mana dan mana, tapi hanya menyebut ini dan ini, seperti itu ya. Itu hadisnya adalah Asma. Tetapi hadis itu adalah hadis yang ahad dan banyak juga ulama yang menyebut itu adalah hadis mursal. Sehingga menjadi celah bagi orang-orang yang dianggap liberal itu untuk menyatakan bahwa hijab itu tidak sah atau tidak wajib. Karena hadis yang terkait dengan hal itu pun adalah hadis yang kurang bisa dipertanggungjawabkan kesohihannya, begitu. Dan kalaupun misalkan kita melihat di dalam Al-Quran, misalkan di surat An-Nur ayat 1, itu kan ada satu hal yang juga bisa diinterpretasikan bahwa hijab itu adalah tidak wajib. Kenapa seperti itu? Karena di situ dikatakan bahwa perempuan itu harus menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya, dan menutupkan pakaian ke dalam dirinya, kecuali yang biasa terlihat dari mereka gitu. Ya, yang biasa terlihat dari mereka itu yang bagaimana? Ya, tempat di mana Al-Quran diturunkan, pakaiannya seperti apa. Nah, yang biasa itu seperti itu. Dan karena itu maka hijab di zaman dulu itu tidak seperti yang kita kenal sekarang, yang tertutup rapat dan sebagainya. Kalau misalkan kita melihat dari naskah-naskah kuno, misalkan Baladzuri atau misalkan Ibnu Jarir atau Tabari dan sebagainya, itu generasi tabi'in, generasi yang semacam itu, hijabnya tuh sederhana gitu. Jadi ditutup rambutnya, tapi rambutnya tuh hanya sebagian yang tertutup, tidak seluruhnya tertutup seperti itu. Dan ini juga masih bisa kita lihat misalkan dalam hijab-hijabnya ulama atau keluarga ulama di zaman dulu. Misalkan Buya Hamka gitu kan, Hamka itu terkenal sangat dalam tanda kutip gitu ya, sangat ketat terhadap menjalankan syariat Islam, tetapi istrinya itu pakai kerudung seadanya, kadang-kadang seringkali juga tidak menggunakan kerudung, kebaya aja yang sopan begitu, dan lain sebagainya. Sekali lagi, ini bukan berarti saya mengatakan bahwa hijab di dalam Islam itu tidak wajib atau apa dan sebagainya. Saya hanya menjelaskan bahwa memang ada perdebatan-perdebatan semacam ini, walaupun perdebatan-perdebatan itu biasanya penuh dengan tendensi dan saling tuding seperti itu. Tapi ada juga hal yang akan saya jelaskan sedikit begini Baraya.
ulama-ulama itu yang saya lihat terbagi menjadi dua. Ulama-ulama yang latarnya itu adalah Quran dan ulama-ulama yang latarnya itu adalah hadis. Ulama-ulama yang latarnya Quran itu sejak awal sampai sekarang itu biasanya relatif lebih liberal atau lebih terbuka daripada ulama-ulama hadis. Jadi misalkan di zaman dulu itu Imam Abu Hanifah itu di antara semua imam mazhab itu dianggap sebagai paling paling liberal karena pendekatan beliau itu selalu Quran terhadap hadis beliau itu skeptisnya luar biasa. Dan dibandingkan dengan Imam Ahmad misalkan yang kebanyakan menggunakan hadis, maka Imam Abu Hanifah itu menjadi lebih liberal. Demikian pun ulama-ulama zaman now gitu. Misalkan Quraisy Shihab atau Gus Baha gitu. Itu kan pengkaji-pengkaji Al-Qur'an itu penampilannya seperti itu. Penampilannya seperti itu, berbeda dengan ulama-ulama yang fokusnya pada hadis. Biasanya jenggotnya panjang, pakai sorban, pakai baju gamis dan sebagainya seperti itu. Nah, maka dalam hal ini pun kita bisa melihat bahwa dalam konteks Al-Qur'an itu hijab itu menjadi sebuah kewajiban, tetapi bagaimana bentuknya itu adalah sesuatu yang terbuka untuk diperdebatkan. Seperti itu. Lalu apa pendapat saya pribadi? Ya sebenarnya saya kan bukan ulama, bukan apa ya. Tapi kalau misalkan saya berpendapat, maka saya katakan bahwa menurut pendapat saya pribadi, hijab itu ya wajib buat perempuan karena alasan-alasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan karena memang itu adalah salah satu identitas sebagai seorang muslimah karena sudah dilegalkan di dalam Al-Qur'an walaupun latarnya itu adalah budaya. Tetapi itu adalah masalah pribadi. Jadi kalau misalkan ada perempuan yang kemudian memilih untuk tidak berhijab, ya kita tidak bisa menghukuminya karena di zaman Nabi pun ada perempuan yang tidak berhijab dan Nabi Muhammad membiarkan itu saja. Maksudnya tidak menghukum perempuan itu dengan ini dan itu gitu. Itu wajib, tetapi kewajibannya adalah terkait dirinya dengan Tuhan dan manusia. Tidak ada syariah yang mengatakan bahwa perempuan yang tidak berhijab harus dihukum begini begitu dan sebagainya. Itu tidak pernah ada dalilnya. Salah satu hal yang agak saya sayangkan di zaman now itu adalah bahwa syariah itu selalu dikait-kaitkan dengan perempuan dan itu diprioritaskan. Jadi misalkan ketika kita mengatakan ada penerapan syariah Islam di Aceh misalkan, itu koruptor-koruptor di sana tetap banyak dan tetap dibiarkan, atau tengkulak-tengkulak yang menyedot duit dari para petani itu dibiarkan, mafia-mafia judi yang ada di sana itu dibiarkan, tetapi perempuan tetap harus dihijabkan gitu. Jadi kalau misalkan ada istilah penegakan syariat Islam, maka yang pertama itu pasti terkait dengan hijab perempuan. Ini adalah sesuatu yang menurut saya sangat disayangkan. Jadi perempuan-perempuan diwajibkan untuk menegakkan syariat Islam, sedangkan laki-lakinya malah leha-leha, santuy-santuy. Ya tapi itu mah opini saya, pendapat pribadi. Kalau baraya tidak sepakat, ya lihat saja langsung fenomenanya seperti itu. Sekarang pamit beneran, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.